Jeng jeng jeng, konnichiwa minasan. Halo buat teman-teman semua yang sudah bergabung, terima kasih. Hari ini aku mau cerita tentang pengalamanku belajar bahasa Jepang dari nol. Awalnya aku pikir bahwa belajar bahasa Jepang itu hanya sekedar hafalan selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan kata-kata kerja lainnya. Tapi ternyata enggak dong. Di sini aku harus belajar bagaimana cara menulis huruf Jepang, yaitu ada huruf hiragana, ada huruf katakana. Nah, total hurufnya ini ada 46 hiragana dan ada 46 katakana. Dan ini semuanya aku harus hafal. Nggak hanya bisa menulis aja, tapi aku juga harus bisa membaca. Dan ada beberapa huruf yang itu hampir mirip dan nggak boleh salah ya. Selain huruf katakana, hiragana juga masih ada satu huruf lagi, yaitu huruf kanji. Cuman aku belum sampai ke situ. Jujur, kesan pertama aku melihat huruf hiragana dan katakana itu benar-benar ngelek banget. Kenapa? Karena saya harus meriset semua hafalan bahasa Kantonis yang sebelumnya udah aku pelajari, dan aku harus fokus pada bahasa Jepang di huruf katakana dan hiragana ini. Contoh, di huruf hiragana itu ada huruf yang sama seperti huruf mu dan huruf ni. Nah, di dalam hiragana dan katakana itu juga ada yang namanya maru dan tenten. Contoh, huruf H apabila dikasih tenten berubah menjadi ba. Huruf H apabila dikasih maru berubah menjadi pa. Nah, itu pun juga harus hafal. Nah, belajar bahasa Jepang itu menurutku sangat menantang ya, karena benar-benar aku belum bisa sama sekali yang menulis ataupun membaca. Nah, ini adalah pelajaranku selama 1 minggu ya, selama 1 minggu, dimana ini adalah huruf hiragana dan juga dikasih kata-kata aisatsu, yaitu ungkapan salam, kemudian terus belajar berhitung, dan belajar membuat kalimat-kalimat negatif, kalimat positif, kalimat tanya, dan itu ada rumusnya gitu. Ya, hampir sama seperti bahasa Inggris, kan ada rumus-rumusnya juga kan. Nah, coba semuanya ini kita tuh harus hafal. Kuncinya itu kita harus hafal di hiragana dan katakana. Kalau kita udah hafal cara menulis dan membaca hiragana dan katakana, selanjutnya tuh kita mengikuti gitu loh. Nah, ini tips dari aku buat teman-teman yang baru mulai belajar bahasa Jepang dari nol dasar. Nah, teman-teman sediakan buku kecil seperti ini. Itu nanti teman-teman bisa tulis catatan yang teman-teman mau hafalkan pada hari ini. Gak apa-apa, sedikit demi sedikit tapi rutin, nanti kita akan banyak hafalan dan banyak kosakata yang kita bisa gitu. Nah, kita bisa tulis huruf Jepangnya, huruf hiragana atau katakana, kemudian kita tulis juga bacanya apa, dan kita tulis artinya. Nah, nanti kita hafalkan tuh setiap hari. Satu hari misalnya kita bikin dua lembar gitu. Ya udah, kita tulis dan kita hafalkan. Besok kita bikin lagi. Kemudian kita tulis dan hafalkan, dan sambil menghafalkan yang udah kita tulis di hari sebelumnya gitu. Yang kedua, teman-teman juga bisa pilih aplikasi. Kalau aku menggunakan aplikasi Duolingo. Dan Duolingo ini sangat membantuku ya. Dari sini aku juga bisa menambah kotobaku, menambah kosakata baru dan hafalan baru. Jadi ketika saya mendapatkan kata-kata baru, saya catat, kemudian saya tulis artinya dan saya hafalkan juga. Saya masukkan di sini kata-kata baru. Nah, itu 2 tips dari aku ya teman-teman. Buat kalian yang mau belajar dari nol, semoga ini juga bisa membantu kalian semua. Oke, sekian ya teman-teman sharing aku hari ini. Buat teman-teman yang tertarik dengan bahasa Jepang, gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk aku bikin video hiragana? Tulis di kolom komentar. Dan buat kamu yang udah lihai pastinya, tolong dong tulis di kolom komentar kesan-kesan kalian yang udah lihai bahasa Jepang. Dan buat kalian teman-teman yang baru mau belajar bahasa Jepang atau yang udah belajar dan juga masih baru seperti aku, tolong tulis juga kesan-kesan kalian di kolom komentar ya. Aku pengen baca satu persatu.